Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Dan kali ini saya akan membawakan kembali Mencekam ya. Dimana Mencekam kali ini dikirim oleh Mas Okan. Seperti apa ceritanya? Pastinya hanya di Mencekam, menceritakan email kamu. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Aku memandangi ibu yang tengah duduk di tangga dengan wajah yang berkeringat dan tatapan pandangan mata yang sayu. Beliau nih emang selalu seperti itu ya. Dan ini adalah kali ketiga ibu itu melarikan diri dari rumah. Katanya nggak betah tinggal di rumahku. Beliau hanya betah tinggal di rumah saudarinya satu-satunya, ya, adiknya ibu. Namanya Bi Kartika. Aku memanggilnya Bibi ya. Aku bilang kepada ibu, bahkan udah beberapa kali gitu ya, Bibi Kartika ini lagi sakit. Sakitnya juga lumayan cukup cukup parah gitu. Jadi Bibi Kartika ini nggak bisa lagi merawat ibu. Semenjak ayah menikah lagi, ibu memang lebih suka tinggal bersama Bi Kartika. Jujur aja bahkan aku sendiri gak sanggup merawat ibu. Tapi ngelihat ibu yang tiap hari terkadang tenang, terkadang ngamuk-ngamuk, aku jadi takut meninggalkan ibu di rumah bersama istriku. Istriku ini lagi hamil muda ya. Bukan apa-apa, emang emosi ibu ini kadang gak stabil gitu. Aku juga udah ngajakin ibu berobat ke beberapa rumah sakit, ke ustadz, ke ahli agama ya. Ya semua sudah dicoba, sudah diikhtiarkan, tapi rupanya Allah belum mengizinkan ibu untuk sembuh. Ibu ini udah lama kayak gini, udah lama banget. Tepatnya bahkan setelah ibu mengucapkan ijab qabul bersama ayah. Waktu itu ibu duduk di pelaminan dan tiba-tiba ibu teriak-teriak kejang-kejang. Kata orang-orang sih ibu kena guna-guna. Tapi nggak tahu ya, Allahu alam. Setelah kejadian itu semuanya jadi nggak baik-baik aja. Khususnya ibu ya. Sebenarnya ibu kalau dilihat orang tuh kelihatan normal-normal aja. Tapi ya kadang ada hal-hal yang gak kekontrol gitu ya. Ibu nih suka gangguin orang. Bukan gangguin yang bikin menyakitkan orang ya, tapi ibu nih suka keluar rumah waktu tinggal sama Bi Kartika ya. Ibu nih suka keluar rumah ke tetangga-tetangga minta uang, minta makanan. Padahal semuanya udah dicukupin sama Bi Kartika waktu itu. Uang, makanan. Tapi kalau ditanya kenapa ibu masih minta makanan ke tetangga, katanya makanan tetangga tuh lebih manis, lebih enak. Katanya gitu. Sampai akhirnya Bibi Kartika sakit dan ibu pun diurus di rumah bersama aku gitu ya. Dan tibalah hari yang menyedihkan di mana Bibi Kartika harus meninggalkan kita semua. Bibi Kartika meninggal karena penyakit diabetes. Emosi ibu meledak-ledak, meluap-luap gitu ya. Ibu ngamuk-ngamuk mendengar berita kalau Bibi Kartika ini meninggal dunia. Dan setelah kepergian Bibi Kartika juga, ibu suka kabur dari rumahku
ke rumah Bikartika. Jalan kaki, berkilo-kilo, atau bahkan naik angkot sendiri gitu ya. Ya, salah aku juga sih memang nggak bisa mengontrol ibu sepenuh waktu. Aku bahkan tahu kalau ibu pergi kabur itu dari WhatsApp tetangga-tetangga aku. Yang melihat ibu di jalan, kemudian difoto, kemudian di WhatsApp kepada aku. Beberapa kali aku kerap nemenin ibu ya di rumah Bibi Kartika. Jadi kalau ada mertuaku datang ke rumah dan bisa nemenin istriku, aku kadang suka nemenin ibu juga tidur di rumah Bibi Kartika. Rumahnya kosong. Kuncinya juga aku pegang. Dan waktu itu ibu belum tidur ya. Ini udah di rumah Bibi Kartika. Aku lagi tidur dan tiba-tiba aku terbangun karena ada suara piring jatuh, pecah gitu ya. Aku kebangun gitu ya, kucek-kucek mata, terus ngeliat ada apa nih? Dan ketika ke ruang tengah, aku ngeliat ibu lagi ketakutan, lagi gini gitu ya. Dan aku ngeliat dengan kepala mataku sendiri, piring-piring di lemari di ruang tengah itu kan ada lemari piring, itu kayak kelempar-lempar sendiri jatuh ke bawah gitu. Wah, terus anehnya ibu ini sambil ketakutan gini ya, sambil jongkok, kayak setengah meluk lututnya gitu, terus tangannya menutup telinganya gitu. Ibu teriak-teriak nama Kartika. Kartika gitu. Nggak tahu apa maksud ibu, mungkin apa ibu ngelihat Bi Kartika di situ. Kayaknya nggak mungkin ya. Ngapain juga Bi Kartika mewujudkan diri terus ngeganggu ibu gitu. Bi Kartika kan orang yang baik gitu ya. Ya mungkin itu sosok lain yang menyerupai Bi Kartika gitu. Ya udah, akhirnya aku nenangin ibu untuk kembali ke kamar dan tidur gitu. Aku kembali ke kamarku. Nggak lama kemudian, kedengeran lagi nih. Tapi bukan suara piring. Suara orang mandi. Di kamar mandi rumah Bi Kartika. Aku pikir, ngapain ibu mandi tengah malam gini gitu. Akhirnya aku ngecek kan ke belakang. Dan aku lihat pintu kamar mandi itu kebuka. Ibu ada di situ lagi jongkok sambil megangin telinga gitu. Kartika gitu. Dan ibu waktu itu berada di pojokan kamar mandi dengan basah kuyup. Otomatis aku nanya kan, ibu ngapain jam 2 malam gitu ya, jam 2 pagi ini, kenapa mandi jam segini? Terus ibu bilang, yang mandiin Kartika, katanya gitu. Ya, percaya nggak percaya ya, karena ibu emang lagi sakit kan. Mungkin itu cuma halusinasi ibu aja kali ya. Tapi pas aku ngelihat kaca di wastafel, ketika aku lagi ngeringin rambut ibu pakai anduk, aku menangkap sekelebat wajah Bi Kartika. Wajahnya terpantul di cermin. Dia ada di belakang kami. Dan Bi Kartika tersenyum kepada kami dengan wajah pucatnya. Pagi harinya, aku pamitan sama ibu setelah memberikan sarapan dan makan siang yang udah aku siapin di dalam tudung saji. Aku minta kepada ibu untuk nunggu aku pulang kerja dan jangan kemana-mana,
Dan ibu pun membuat janji dengan kelingkingnya. Sebenarnya aku juga udah nitipin ke tetangga ya untuk ngecekin ibu sejam sekali atau sesempatnya dia gitu. Tapi tetap aja sebenarnya perasaan hati aku nih nggak tenang. Ya mau nggak mau ya aku tetap harus kerja karena kalau enggak ya ada potongan yang cukup besar gitu. Gaji aku nanti dipotong kalau sampai aku nggak berangkat kerja. Selepas siang, aku beres sholat zuhur, kemudian handphoneku tuh bunyi. Dan tetanggaku yang kutitipi ini nelfon, ngabarin kalau ibu jatuh, kepleset di kamar mandi. Dan otomatis aku minta izin pulang dari kantor, dan ketika aku pulang, udah rame tuh di rumah. Ada beberapa tetangga-tetangga juga yang lagi ngebantuin ibu dan mijitin kakinya. Ada yang nyuapin makan, ada yang ngasih minum, semuanya baik banget ya, udah ngebantuin. Dan ketika sampai di sana aku ketemu ibu, aku langsung nanya, "Bu, kenapa? Mana yang sakit? Ada yang sakit enggak?" Dan ibu ngejawabnya gini, "Nggak apa-apa, ibu baik-baik aja kok. Ibu kan udah diurus sama Kartika." Padahal yang ada di sana kan tetangga-tetangga ya. Tapi kenapa ibu ngomongnya Bi Kartika yang udah nolongin gitu? Ya, memang dulu ketika Bi Kartika hidup, apa-apa kalau terjadi apa-apa sama ibu, Bi Kartika yang menangani. Nggak tahu deh, rasanya berasa capek aja gitu ya. Apalagi sering datang rasa putus asa dan ingin menyerah ketika mengurus ibu. Akhirnya aku pun berdiskusi dengan beberapa saudara jauh, saudara dekat gitu ya. Aku memutuskan untuk menjual rumah Bi Kartika. Ya, siapa tahu dengan dijualnya rumah Bi Kartika, ibu jadi lebih sadar gitu. Dan siapa tahu juga Allah bisa ngebantu melancarkan semua urusan. Dan kami bisa dapat pembeli yang baik. Dan karena memang hanya Bi Kartika saja, saudara ibu, kemudian Bi Kartika ini nggak memiliki anak dan suami, maka sebagian uang penjualan rumah aku simpan dan sebagian diwakafkan untuk keperluan masjid agar amal Bi Kartika ini menjadi panjang. Aku juga ngucapin terima kasih ya sama yang udah beli rumah Bi Kartika. Dan barang-barangnya nggak banyak yang diambil dari rumah Bi Kartika, dijual semua ya bareng dengan isinya. Tapi ada satu kursi kesukaan ibu, yaitu kursi goyang pemberian dari Bi Kartika. Ibu seneng banget bawa kursi itu pergi. Bahkan sebelum sampai rumah, dalam perjalanan dari rumah Bi Kartika ke rumahku aja tuh ibu kayak senang gitu ya, goyangin kepala sambil tepuk-tepuk sambil bersenandung gitu. Iya, bersenandung menyanyikan lagu kesukaan ibu dan Bi Kartika tempo dulu. Ya, sudahlah. Kalau ibu seneng ya aku juga seneng, kataku dalam hati. Tapi kesenanganku nih berubah. Ini masih di dalam mobil ya. Ketika ibu bilang gini, "Gak perlu sedih lagi, Tik. Gak perlu sedih lagi. Sekarang kita udah deket. Kamu sekarang udah tinggal sama aku di rumahnya Okan. Kita gak kepisah lagi kan? Rumahnya sekarang udah dijual." Aku menoleh kepada ibu dengan mata yang berkaca-kaca. Kemudian ada sesuatu yang tertangkap oleh mataku. Di kaca dashboard mobil ada sosok yang
lagi-lagi menyerupai Bikartika. Di bangku tengah, dengan wajah yang pucat, tersenyum menatap ke arahku. Oke, itu dia cerita mencekam untuk hari ini. Terima kasih Mas Okan yang sudah mengirimkan ceritanya. Dan terima kasih juga warga Sukawedi yang sudah mendengarkan sampai selesai. Masih ditunggu ya cerita-cerita lainnya buat warga Sukawedi semua yang punya pengalaman horor, silahkan. Mau direkam audionya silahkan, atau mau ditulis secara teks silahkan juga. Kirim aja langsung ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di-share cerita ini, jangan lupa di-likes, di-komen kalau perlu, dan sampai ketemu lagi di Mencekam selanjutnya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.